Kembali lagi di channel saya Azruzwi di pembahasan TOEFL Genius menggunakan aplikasi Android yang namanya Genius TOEFL. Kali ini kita membahas di TOEFL kunci struktur bab kelima yang berjudul past participle ya. Jadi sebelum kunci rahasia 5 baiknya disimak dulu di video sebelumnya, yaitu present participle. Nah, kali ini kita belajar di past participle, yang mana banyak menyebabkan kebingungan dalam soal struktur karena ia dapat berupa kata sifat atau bagian dari kata kerja. Jadi past participle dalam bentuk kata kerja muncul didahului oleh to be seperti am, is, are, was, were, bisa juga have, has, dan had. Biasanya pembentukannya diakhiri oleh ed untuk verb yang namanya regular verb. Sudah tahu ya, verb kedua dan ketiga pasti diakhiri oleh ed atau d, seperti offered, listed, suspected, dan yang lainnya. Tetapi bisa juga dia diakhiri tidak dengan ed, yaitu lawan regular verb, yaitu diakhiri dengan verb yang irregular verb. Contohnya irregular verb itu eat, verb 1, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten ya. Kemudian tetapi ada banyak past participle tak beraturan ya. Contohnya tadi yang irregular verb. Nanti bisa dilihat di Google Image daftar kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan, regular verb atau irregular verb. Langsung saja verb dan adjective, pembagian di past participle. Contohnya, the family has purchased a television. Jadi past participle ini bisa menjadi verb ketika dia didahului oleh auxiliary. Auxiliary sini adalah has. Kenapa has? Karena the family-nya singular. Kenapa has? Karena dia present perfect tense ya. Purchased verb ketiga. Ingat, past participle ini adalah verb ketiga. Jadi kita menggunakan verb ketiga, bukan verb kedua. Verb ketiga kan mirip ya dengan verb kedua di regular verb. Contohnya di learned gitu kan. Keluarga itu telah membeli sebuah televisi. The poem was written by Paul. Nah, ini pun bentuknya pasif. Puisi tersebut ditulis oleh Paul. Kalimatnya ya. Passive voice sudah tahu ya. Jadi ada subjek rumusnya. Subjek, kemudian to be, dan verb yang ketiga written. Jadi maknanya itu untuk past participle adalah pasif, sedangkan present participle adalah aktif. Jadi puisi itu telah ditulis oleh Paul, ya, kalimatnya pasif. Pada kalimat pertama, bentuk past participle purchased merupakan bagian dari kata kerja karena didahului oleh has, ya. Sementara yang kedua, past participle written juga merupakan bagian dari kata kerja karena didahului oleh to be ya. Paham ya? Lanjut yang B-nya, adjective. Past participle dapat menjadi kata sifat apabila tidak disertai atau didahului bentuk be, auxiliary to be, atau have, atau has, atau had ya. Contohnya, the television purchased yesterday was expensive. Jadi di sini menjadikan purchase ini kata sifat, sedangkan di sini has purchased dia verb. Dan purchase ini adalah adjective yang mana menerangkan kata benda, yaitu apa kata bendanya? Television. Jadi television yang, ingat ya, television yang ya, yang dibeli kemarin adalah sangat mahal. Paham ya? Jadi purchase ini adalah kata sifat karena dia tidak didahului oleh to be ya, atau auxiliary has atau have. Contoh keduanya, the poem written by Paul appeared in the magazine. Puisi yang ditulis. Ingat, kalimatnya pasif ya, dalam past participle ini pasif. Jadi puisi yang ditulis oleh Paul ya berada di majalah ya, terbit di majalah. Jadi written ini past participle atau adjective yang menerangkan kata benda the poem.
Dalam kalimat pertama, purchase adalah adjektif bukan verb karena tidak disertai atau didahului bentuk be atau have ya dalam kalimat berikutnya. Dalam kalimat kedua, written adalah adjektif bukan verb karena tidak disertai bentuk bentuk to be atau have. Jadi nggak ada ya. Kemudian the television itu subjeknya, verbnya adalah was. The film itu subjeknya, appeared itu verbnya. Dan purchase written itu adalah adjektif atau past participle. Perhatikan contoh di sini. The bread bla 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 baked this morning smelled delicious. Subjeknya mana? Subjeknya the bread. Kita cari verbnya, sudah ada belum verbnya? Sudah ya. Verbnya adalah mana? Smelled ya. Verbnya mana? Smell ya, verbnya smell. Nah di sini sudah lengkap, subjeknya udah ada the bread, verbnya ada smelled. Jadi tidak butuh subjek atau verb lagi di pilihan ganda karena tidak ada konektor atau penghubung. Untuk ini adalah jenis kalimatnya simple sentence. Simple sentence memiliki satu subjek dan satu verb dan tidak ada konektor atau kata penghubung ya. Jadi jawaban D lah yang tepat ya. Gitu. The bread just baked this morning smelled delicious. Ingat the bread subject, verbnya smelled, baked ini verb ketiga atau past participle yang menerangkan the bread. Begitu. Nah, dalam contoh di atas, jika melihat beberapa kata pertama dalam kalimat, tampak bahwa bread adalah subjek dan baked sebagai kata kerja lengkap atau past participle yang membutuhkan kata kerja pembantu. Padahal jika dilihat lagi dalam kalimat, kalian melihat kata kerja smelled dan kemudian akan menyadari bahwa bake adalah kata sifat participle atau adjective participle yang bermakna pasif. Sehingga ia bukanlah bagian dari kata kerja bake itu. Jadi jawaban A dan B tidak benar sebab bake adalah kata sifat dan tidak membutuhkan kata kerja pembantu lagi ya. Seperti has dan was. Kemudian jawaban C tidak benar karena tidak membutuhkan subjek lagi. Subjeknya sudah ada, yaitu the bread. Jadi tidak usah membutuhkan subjek it. Jadi yang tepat jawabannya D. Ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. The bread just baked this morning smell delicious. Jadi roti yang dibakar pagi ini tercium nikmat. Jadi rumus untuk kunci 5 atau past participle ini sering berakhiran ed untuk regular verb atau verb ketiganya. Tapi perlu diketahui juga bahwa banyak bentuk past participle yang tidak beraturan atau irregular verb yang bentuk verb ketiga. Banyak kata kerja termasuk berakhiran ed dapat membingungkan. Apakah verb itu simple past atau past participle? Kata kerja badan ed bisa saja merupakan verb 1 simple past, bisa juga past participle dan verb 3 adjektif. Contohnya yang pertama, si painted this picture, dia telah melukis gambar ini. Berarti dia verb ya di sini kategorinya. Kemudian yang kedua, si has painted this picture, dia merupakan verb juga. Karena painted di sini diawali oleh auxiliary has. Yang ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Jadi berarti di sini kalimatnya past participle berbentuk pasif. Jadi painted ini adalah adjektif yang mana tidak didahului oleh auxiliary verb atau to be atau has atau have. Jadi makna painted ini adjektif atau pasif. Jadi artinya gambar yang dilukis bukan gambar yang melukis. Tidak logis. Gambar yang dilukis oleh Karen sekarang berada di museum. Itu lagi simak rumus kunci 4 dan 5-nya untuk membedakan antara present participle dan past participle. Ingat bahwa present participle itu maknanya verb plus ing ya yang bermakna aktif, sedangkan past participle itu verb ketiga bisa di regular atau irregular verb yang maknanya adalah
pasif. Jadi di ya, dimakan, dikunci, dilihat. Oke, terima kasih. Ditunggu pembahasan selanjutnya di TOEFL Genius. Thank you.